弟子遵命。务必全力以赴。你们前往永恒仙宗，若遭人挑衅，永恒仙宗之行究竟是在永恒之地里。既然火属性的鸿蒙神剑，这是我昔日使用的火属性红之地和诸神战场。是您来找火舞了吗？主人，是您吗？属下真的好想您。和神魂仙宫的人找到，他们若不在永恒之地，就被永恒仙宗的人灭杀了。见过宗主。不带领宫中弟子，韩台宗主。尊阵时布下了玄鹰绞杀阵，实在太过分了。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys ya, malam hari kita ditemani sama si Dewa Pakboy nih. Tapi agak sedikit aneh karena kenapa viewsnya kok makin lama makin kurang ya. Padahal di sini ceritanya udah makin asik, makin memanas pula konfliknya guys. Semoga aja Dewa Pakboy tidak kesal dan mengulti kalian dengan mata Hongmeng supaya ditonton mulu. Canda guys. Kita review dulu part sebelumnya, di mana kita sudah melihat sang Dewa Pakboy yang kembali menyamar menjadi mode Grandmaster. Dia langsung menerobos masuk ke tempat tinggalnya Lu guys, sehingga taat Hobun dilancarkan untuk menyiksa habis Lu sampai sekarat. Sungguh sadis juga dia. Sengaja dibiarkan tetap hidup supaya bisa gantian si Dewa Pakboy guys. Dewa Pakboy mengaktifkan mata Dewa Hongmeng dan langsung membuat Lu menghancurkan kolam jiwanya. Dengan begitu, Lu auto menjadi seorang sampah guys. Sampai-sampai jadi botak dia pula. Penyiksaan itu ternyata belum selesai. Di mana Lu dilempar ke dalam sebuah goa di dalam hutan dan dibiarkan meninggoy di sana sampai ada menemukan dia guys. Sengaja dilakukan biar pas ditemukan, ternyata si Hanyin itu sudah berada di sekte peri abadi. Sehingga singkat cerita, mereka pun melakukan perjalanan ke sekte peri abadi. Tidak hanya divisi pil dan divisi senjata, ternyata ada juga divisi formasi rune guys. Sebelum melanjutkan perjalanan, ada berbagai ketua divisi gerbang peri yang muncul, disertai ketua sekte. Akhirnya kita bisa melihat sosok asli dari ketua sekte Tantai guys. Namun di akhir-akhir dia seakan-akan terfokus ke salah satu kapal. Entah siapakah yang dia lihat itu. Apakah mungkin Dewa Pakboy? So langsung saja kita masuk ke intro. Ketua sekte itu langsung mengumumkan kalau kompetisi kali ini ditujukan demi kemuliaan sekte. Jadi pastinya ada hadiah menarik yang bakal diberikan. Sehingga diharuskan agar semuanya untuk melakukan yang terbaik saat kompetisi nanti guys. Tentu mendengar itu semuanya menjadi bersemangat. Apalagi mendapatkan hadiah langsung dari seorang ketua sekte. Itu pastilah mantap isinya, ya enggak? Dan satu hal yang mesti mereka ingat, di mana mereka semua itu mewakili nama sekte suci ilahi Huangfu guys. Jadi ketua sekte tidak ingin mereka membuat masalah saat di perjalanan ke sekte peri abadi nanti. Nah, di sini mereka ada dua pilihan nih guys. Kalau semisal diprovokasi sama musuh nanti, dan ternyata kekuatannya di atas kita, maka cukup kita diamkan saja. Tapi kalau ternyata kita itu jauh lebih kuat, maka kita hancurkan reputasi mereka. Mantap! Sehingga mereka semua pun sudah mengerti. Ketua sekte pun mengeluarkan kapal suci kelas atas miliknya guys. Sungguh besar dan luar biasa, bahkan membuat Hanyu cukup terpukau. Sehingga mereka semua pun naik ke atas kapal. Dan karena semua sudah siap, maka waktunya untuk meluncur. Mereka di sini cukup terpukau dengan formasi-formasi miliknya sekte peri abadi. Tapi ternyata guys, ini bakal cukup mengejutkan kalian nih. Yang ternyata salah satu formasi pedang raksasa di sana itu
adalah salah satu pedang ilahi Hongmeng yang beratribut api milik si Dewa Pakboy guys. Buset dah, itu gede sekali pedangnya. Yang ternyata pedang milik Tan Yun dijadikan sebagai monumen pedang di gerbang sekte peri abadi. Wow. 宗当做山门剑碑，这是我昔日使用的火属性红。 Tan Yun tentu ingin mencari kesempatan mengambil pedang atribut apinya kembali guys. By the way, di video kemarin banyak sekali yang menebak dibagai spoiler kalau itu adalah pedangnya Tan Yun. Kok kalian bisa tahu ya? Mantap juga kaliannya. Nice. Nah, jikalau kalian ingat, salah satu dari naga Tan Yun yang bernama Xiao Jin atau naga emas, dia tuh pernah mengatakan guys, ada yang namanya Supreme Mang Huang dan Hong Huang. Mereka berdua mengambil ke-12 pedang Hongmeng miliknya si Tan Yun. Lalu ke-12 pedang itu disebarkan di medan perang dewa, tepatnya dekat tanah keabadian. 永恒之地和诸神战场，我得找机会将它收回。 Tujuannya supaya ketika Tan Yun berhasil berinkarnasi, maka dia bisa menemukan pedangnya di sana guys, dan tentunya diambil kembali. Jadi sebenarnya Supreme Mang Huang dan Hong Huang itu baik ya guys ya. Tan Yun penasaran apakah ke-11 pedang lainnya itu berada di tanah keabadian atau jangan-jangan di medan perang dewa. Dan bisa saja guys, berada di istana peri jiwa ilahi. Ayo, kira-kira kalian lebih yakin ada di mana nih guys dari ketiga tempat itu? Kalau Mimin sih mungkin lebih yakin di tanah keabadian sama di medan perang dewa. Namun tiba-tiba pedang atribut api milik Tan Yun itu merasakan keberadaan tuannya dan mulai berbicara guys. Dia bertanya, apakah ini tuan? 是您来找火舞了吗？ Tuan datang mencari Huo ya. Huo itu nama dia ya guys. Tan Yun menjawab kalau dirinya telah kembali. Itu membuat Huo auto mewek alias menangis guys. Sudah begitu lama menunggu tuannya tidak kunjung datang mengambil dirinya dan sekarang akhirnya ketemu juga. Dia juga mengatakan kalau kedua Supreme Hong Huang membawa Huo dan Qingying dari alam dewa ke pegunungan Tianfa. By the way, Qingming itu pedang atribut yang lain guys. Kedua Supreme itu sebelum meninggal menitipkan sebuah pesan di mana mereka percaya pastilah tuan mereka Tan Yun itu bakal kembali datang dan mencari mereka guys. Tan Yun pun sangat ingin mengetahui sisa keberadaan ke-11 pedangnya itu kira-kira ada di mana. Tapi sayangnya Huo sendiri itu nggak tahu guys. Karena setelah kedua Supreme yang membawa mereka itu meninggal, mereka semua langsung terpisah tersebarkan. Dugaannya mungkin ada dua tempat, antara tanah keabadian ataupun medan perang para dewa. Sementara untuk kedua Hong Huang Supreme, sepertinya mayat mereka itu masih ada di medan perang dewa. Huo pun menceritakan saat kejatuhan Tan Yun dari dunia dewa, Huo itu dipukul begitu keras. Sampai-sampai dia nggak bisa mengontrol tubuh pedangnya lagi guys. Jadi dia sangat berharap agar tuannya Tan Yun membawanya pergi kabur dari sini. 您快带属下走吧，属下便和他们分开了。 Namun sayangnya sekarang itu masih belum bisa. Mungkin nanti pas dia meninggalkan sekte peri abadi itu baru bisa. Takutnya kalau semisal sekarang Tan Yun mencoba membawanya, bisa-bisa Tan Yun ketahuan dan dibantai sama orang-orang dari sekte peri abadi. Selain itu juga, Tan Yun harus memecahkan larangannya dulu baru bisa membawa Huo pergi dari sini guys. Yang pada intinya nggak mudah lah. Tentu Huo mengerti akan hal itu. Sementara ketua sekte menceritakan 8.000 tahun yang lalu, sekte peri abadi mendapatkan sebuah pedang ilahi di tanah abadi ini. Yang tak lain yang disebutkan adalah pedangnya Tan Yun alias Huo. Tapi karena sudah ribuan tahun mempelajarinya dan sama sekali nihil, alias nggak bisa dikendalikan pedang itu, maka pedang itu pun dijadikan sebagai pedang gunung utama, disebut juga sebagai pedang ilahi abadi. No yang di belakang kalian no, dia yang bisa kendaliin sekaligus pemiliknya guys. 便是因此神剑而得名，称之为永恒神剑。始终无法驾驭，恒之地得到此神剑，见过宗主。
Ketua Sekte Ruyan mengatakan kalau penguasa Istana Jiwa Ilahi itu sudah tiba 7 hari yang lalu. Mengartikan kalau Ketua Sekte Tantai itu telat guys. Sehingga dia langsung turun dan berbicara dengan Ketua Sekte Ruyan. 谭台宗主客气了。 如燕宗主亲自相迎。 Mereka pun dipersilakan masuk ke dalam portal menuju ke Sekte Peri Abadi. Tempat yang tadi itu cuma di gerbang awal doang guys. Mau masuk ke dalam harus melewati portal 谭台 dulu. 宗主客气了。 宗主受宠若惊啊！ Tanyu langsung menggunakan kekuatan pendeteksinya. Dia menyadari kalau Sekte Peri Abadi itu membuat sebuah formasi raksasa. Tujuannya demi melindungi pedang ilahi abadi dan gerbang gunung guys. Formasi yang digunakan adalah formasi penekan elang mistik. Ini merupakan formasi super besar yang sangat kuat guys, dibuat oleh Master Venerable. Tanyun harus menghancurkan formasi itu, baru bisa membawa pergi si Hou guys. Ketua Sekte Ruyan mengatakan akan menyambut penguasa Istana Jiwa Ilahi dulu. Baru nanti dia bakal bertemu Ketua Sekte Tantai lagi. Tentu ini merupakan sebuah bentuk penghinaan guys, karena tamu yang baru saja masuk itu malah ditinggalkan pergi begitu saja. Tanyu di sini cuma tersenyum kecil, menandakan kalau dia sudah mengerti kebusukan Ketua Sekte Ruyan ini. Sepertinya Ketua Sekte itu meremehkan Sekte Suci Huangfu nih. Sementara para tetua juga tidak terima Ketua Sekte mereka yang dipermalukan seperti ini guys. Ya, Ketua Sekte Tantai juga tidak bisa melakukan apapun. Dia juga menjadi teringat di mana saat masa lalu ada kakek leluhur mereka yang masih hidup dan Sekte Peri Abadi serta Istana Peri Jiwa Ilahi digabungkan sekalipun, itu nggak bakal mampu melawan Sekte Suci Huangfu mereka guys. Jadi itulah masa-masanya jaya Sekte Suci Huangfu ketika dikuasai oleh si kakek leluhur mereka. Tapi kalau sekarang, kekuatan Sekte Suci Huangfu itu sudah berkurang. Membuat kedua sekte lain itu hanya bisa meremehkan mereka guys. Tentu itu membuat ketua sekte merasa bersalah. Dia merasa malu kepada dirinya sendiri, terutama ke kakek leluhur. Karena dirinya kurang kompeten, sampai-sampai sekte suci mereka itu dipermalukan seperti ini guys. Nggak apa-apa bro. Mungkin kalian memang masih kurang kuat saja. Tapi jikalau mau tahu, ada satu orang di belakang kalian yang gak terkalahkan guys. Yaitu seorang dewa tertinggi alias Dewa Pakboy. Tidak terkalahkan dalam merebut cewek ya guys ya. Mereka masih gak sadar aja, tapi gak apa-apa. Nanti mereka bakal dipermalukan sama si Dewa Pakboy. So kita sabar-sabar saja nih. Maka dari itu kita masuk dulu ke bagai spoiler untuk part 118 NTZZ episode 139 nih Tian Cecun yang bakal rilis lagi di Senin sore nih guys. Penasaran kan kalian dengan kelanjutannya apa yang bakal terjadi kepada Tanyu nanti? So langsung saja jadi guys. Nantinya mereka bakal membicarakan soal patriark sekte Huangfu yang bernama Shen Zong, di mana dia sudah meninggal 50.000 tahun yang lalu. Itu adalah kakek leluhur yang disebutkan oleh ketua sekte tadi guys. Mereka dengan sombong mengatakan, walaupun patriark Shen Zong itu masih hidup sampai sekarang, tapi tetap saja tanah abadi itu tidak layak untuk dikuasai oleh sekte suci Huangfu. Buset. Ini sekte suci Huangfu diremehin habis-habisan sama ketua sekte lain guys. Di sini tentu ketua sekte Tantai membela sekte suci Huangfu mereka yang diremehkan sedemikian rupa. Tapi si ketua sekte Ruyan itu kembali berulah. Dia menantang kalau semisal sekte Tantai memanggil 3 murid paling hebat miliknya, sementara dia hanya cukup mengeluarkan 1 murid berbakatnya juga nggak bakal terkalahkan. Martikan kalau kekuatan sekte mereka itu 3 kali lipat lebih kuat dari milik sekte suci Huangfu guys. Buset, ini sebuah remehan luar biasa ya guys ya. Kita tinggal nunggu Dewa Pakboy yang turun tangan buat melawan semua murid berbakat dari sekte mereka yang sombong ini. Jadi gak sabar nih.
So kita lihat saja nanti di part 118 NTZZ 139 Ni Tian Cecun. Ia bakal rilis lagi di hari Senin guys. Dan pastinya hanya di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then. See you guys.